Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Washabal fadilah, teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Madura, pengurus harian BEM FAI, seluruh teman-teman FAI dari semester 1 sampai dari semester 2 sampai semester terakhir. Baik, marilah kita membaca hamdalah bersama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya lah kita bisa melakukan kajian rutinan Ramadan. Tidak ada tujuan lain di dalam kajian ini kecuali untuk mendapatkan berkahnya Ramadan dan untuk bersilaturahim, saling berbagi ilmu pengetahuan untuk masa depan kita yang lebih baik dan lebih sempurna. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita berada di alam yang penuh cahaya, yang penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan dengan adanya agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari kajian yang selanjutnya, yaitu tentang wanita, yang mana kitabnya adalah kitab Adabun Nisa karya Al-Imam Abdul Malik bin Habib, yang ditulis oleh beliau dengan mengumpulkan beberapa hadis-hadis di dalamnya yang menyangkut tentang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Thalik bin As-Samah Al-Misri Al-Iskandarani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man razaqahullah lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa jasadan alal bala'i sabiran wa zaujatan salihatan faqad tammat alaihin ni'amu. Jadi diceritakan dari Thalik bin Samah Al-Misri Al-Iskandarani, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah berupa mulut yang suka berzikir, lisanan dzakiran, hati yang selalu bersyukur, wa qalban syakiran, dan tubuh yang selalu sabar terhadap cobaan, wa jasadun alal bala'i sabiran, serta wanita yang solehah, zaujatan solehatan, faqad tammat alaihin ni'amu. Maka kalau sudah mempunyai itu semua, maka nikmat Allah di dunia ini sudah sempurna baginya. Jadi saya mau terangkan satu persatu dari hal ini. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala memberikan rizki. Katanya Ibnu Khaldun, rizki itu apa? Rizki itu adalah yang sudah kita rasakan. Kita punya makanan atau kita punya kurma, tetapi kita hanya punya kurma, belum memakan kurma itu, berarti kurma itu masih milik kita, tapi belum tentu rezeki kita. Contoh yang lain, misalnya kita punya uang 100.000. Kita hanya punya uang, belum tentu uang itu menjadi rezeki kita. Kenapa? Karena kita belum menggunakan uang itu untuk sesuatu yang dapat kita rasakan. Baru setelah dibeli makanan, dibeli pakaian, dibuat untuk kebaikan, sudah kita rasakan manfaatnya, nah itu sudah dikatakan rezeki, katanya Ibnu Khaldun. Orang kaya itu sebenarnya yang dinikmati itu adalah rezekinya, bukan yang dimilikinya. Karena banyak orang yang kaya, yang banyak hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memanfaatkan hartanya dengan baik. Merasakan manfaat dari hartanya yang kembali kepada dirinya sendiri, itu belum ada yang belum mampu untuk mendistribusikan hartanya dengan baik. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di sini bahwasanya yang pertama adalah lisanan dzakiran, mempunyai mulut yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai mulut yang suka berselawat kepada sang baginda Rasulullah SAW. Jadi ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa semua manusia ini dilaknat kecuali 3 orang. Yang pertama alimun, yaitu orang alim. Yang kedua muta'allimun, dia orang yang selalu belajar ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah dzakirun,
dia yang selalu berzikir. Jadi kalian tidak bisa mencari ilmu, menjadi seorang pelajar, dan tidak juga bisa mengajar, maka berzikirlah. Ini adalah rezeki Allah yang disebutkan pertama kali, lisanan dzakiron. Gak ada susahnya, kita gak ada kerjaan, ya sudah zikir saja. Ahli zikir itu adalah orang yang mendapatkan nikmat terbesar dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jadi ada orang yang diberikan nikmat kecil tetapi dia syukuri, dia mempunyai hati yang bersyukur, maka yang kecil itu akan terasa cukup. Tetapi apabila mempunyai harta yang banyak, mempunyai mobil, punya ini, punya itu, tetapi dia tidak punya hati yang bersyukur, dia akan tamak terhadap hartanya itu. Punya satu kurang, punya dua kurang, punya tiga kurang. Kenapa? Di dalam hatinya ada rasa tamak. Kalau yang ada dalam hatinya adalah rasa bersyukur, punya satu saja, alhamdulillah ya Allah. Daripada yang tidak mempunyai mobil, daripada yang tidak mempunyai sepeda motor dan lain sebagainya. Selalu bersyukur hatinya. Dia orang yang selalu bersyukur hatinya, maka dia akan mempunyai kelapangan hati. Jadi Rasulullah SAW itu di dalam kitab Bulughul Maram yang sekarang sudah dikaji oleh dosen Kaprodi HKI, yakni Bapak Sukron. Di dalam Bulughul Maram itu di belakang nanti di bab tasawufnya itu ada innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ala amwalikum. Yang dilihat, yang Allah Ta'ala itu tidak melihat terhadap wajah kalian dan harta-harta kalian. Ya, jadi kalau manusia itu wajahnya ganteng cantik itu tidak dilihat oleh Allah. Tetapi wajah yang dilihat oleh Allah itu adalah wajah yang mampu untuk bersujud kepada Allah. Itulah makanya di sholat itu inni wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal ardh. Wajah yang selalu digunakan untuk bersujud menghadap kepada Allah. Itu yang dilihat oleh Allah, bukan karena cantiknya, bukan karena gantengnya. Kemudian wala ala amwalikum, bukan juga karena hartanya. Hartanya banyak, hartanya punya mobil, punya ini, punya itu. Manusia memang melihat itu, tetapi Allah tidak. Ya masa kita mau mengejar ridhonya manusia, kan enggak. Sebagai orang yang terpelajar, yang punya ilmu pengetahuan, tentunya kita tidak mau mengejar keridhaan daripada manusia. Libtigha'i mardatillah, yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala? Perhatian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dengan wajah yang ganteng, yang cantik, atau dengan harta? Tidak. Tidak, bukan dengan itu. Wa inna ma yanduruh ila a'malikum ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan pekerjaan kita. Ada teman kita yang orangnya jelek, pekerjaannya jelek, tetapi kita berkata dalam hati, ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Itu dilihat oleh Allah, gerakan hati kita. Gerakan hati kita itu dilihat oleh Allah. Kemudian ada orang yang jelek lagi, kita lihat itu orang jelek banget. Pekerjaannya seperti ini, sering membuat orang lain gelisah, sering membuat kesalahan. Nah, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus malu ketika Allah taala melihat apa yang kita kerjakan di dalam hati. Sama juga wa amalikum, yang dilihat oleh Allah itulah pekerjaannya, bukan karena hartanya, tetapi bisa enggak dia bersujud kepada Allah, bisa enggak dia berzikir, bisa enggak dia bersedekah. Yang dilihat itu adalah pekerjaannya. Makanya di Al-Qur'an itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Ta'ala itu menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan hartanya, bukan wajahnya. Jadi kalau manusia iya yang dilihat wajah. Kalau nggak glowing nggak dilihat. Kalau nggak cantik nggak dilirik. Kalau nggak ganteng nggak dipandang. Tapi kalau Allah beda. Rasulullah beda. Sama juga orang yang buta terhadap harta. Kalau punya ini dihormat, punya ini dihormat. Bahkan, jadi jangan pernah ketika melihat orang lain,
dengan harta atau dengan wajah. Kita lihat orang lain dengan bagaimana kita itu seperti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi kaca bagi kita. Orang lain misalnya mengerjakan, oh ini buruk, maka kita tidak boleh mengerjakan yang buruk karena orang lain adalah kaca. Kemudian, oh ini orangnya baik, bagus, ini suka ngaji, suka lah, kita tiru. Karena apa? Karena orang mukmin itu al-mu'minu mir'atu akhihil mu'mini. Orang mukmin itu adalah kaca bagi orang mukmin yang lain. Misalnya kita melihat Pak Sukron, melihat Pak Mujib, orangnya baik, ya kita tiru kebaikannya, kita tiru cara mengajarnya, kita tiru cara mutolaahnya beliau sehingga beliau menjadi orang yang hebat seperti itu. Nah, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita ini harus mempunyai hati yang selalu bersyukur? Makanya di salah satu hadis di Bulughul Maram itu juga yang dibahas oleh Pak Sukron itu ada salah satu riwayat, saya tidak tahu itu riwayatnya siapa, saya belum buka juga kitabnya sekarang, tapi itu saya pernah belajar waktu kelas 3 aliyah. Ada hadis yang mengatakan seperti ini. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajidru alla ta'duru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu. Ya kan? Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu. Kalau misalnya kita mempunyai motor yang harganya 7 juta, kita lihat, oh teman saya ini punya motor harganya 5 juta. Alhamdulillah. Kita punya baju di bulan Lebaran nanti harganya 700.000. Teman kita mempunyai harganya 500.000, kita syukuri. Alhamdulillah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Janganlah kamu melihat masalah harta. Janganlah melihat orang yang ada di atasmu. Tetangganya membeli Pajero, kita hanya mempunyai Xenia, dilihat tetangganya, saya harus beli Pajero. Jangan seperti itu. Melihat orang lain, mengukur harta orang lain bukan kepada yang lebih tinggi, tapi yang lebih rendah. Tetapi kalau urusan amal, kalau urusan pekerjaan, kalau urusan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat yang lebih baik. Oh, orang itu bekerja seharian tetapi tahajudnya masih tetap. Oh, itu saya harus tiru. Masa saya nggak bekerja, tahajudnya nggak bisa. Sehingga kita mempunyai hati yang selalu bersyukur. Bersyukur artinya kita menghargai yang ada dan menghilangkan angan-angan yang ada di pikiran kita, serta tidak terlalu baper terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Mensyukuri yang ada, lalu tidak baper terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya bersyukur dalam hati kita, sehingga kita bisa menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersyukur, qalban syakiran. Subhanallah. Jadi hadis ini merupakan hadis inspirasi bagi kita supaya kita merenungkan diri kembali. Kemudian yang ketiga adalah wajasadan alal bala'i sabiran. Kalau manusia itu sudah diberikan jasad atau tubuh yang mampu bersabar terhadap apa yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu Nabiullah yang 25, namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangannya harta, kehilangannya suami, kehilangannya istri, kehilangannya anak, kehilangannya kesehatan sampai beliau sakit. Tetapi di riwayatnya Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Ayub ini tidak pernah berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba, tidak. Bahkan istrinya yang bernama Rohmah itu mengatakan kepada Nabi Ayub, kenapa kamu itu tidak berdoa saja kepada Allah? Kamu itu nabi, ya Allah angkat penyakit saya, maka kamu akan sembuh, kamu jadi orang kaya lagi, kamu jadi hebat lagi, ganteng lagi. Tetapi apa jawabannya Nabi Ayub alaihissalam? Wahai Rahmah istriku, ketahuilah
bahwa saya itu menerima nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala itu lamanya 70 tahun. Saya dicoba baru beberapa tahun, kok saya sudah mau minta kaya lagi? Apa saya tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Beliau dalam keadaan sakit masih bisa berkata seperti itu. Nah, kita kadang sakit itu nggak usah 1 tahun, 2 hari saja itu sudah mengeluh, ya Allah sembuhkanlah saya. Bahkan kalau ada orang yang datang, tolong doakan saya semoga cepat sembuh. Bahkan ketika kita mau menjenguk orang sakit, Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, mendoakan supaya yang sakit cepat sembuh. Tetapi Nabiullah Ayyub alaihissalam tidak minta itu. Kenapa? Karena beliau selalu mempunyai hati yang bersyukur. Dia tetap mensyukuri nikmat Allah yang telah beliau nikmati selama 70 tahun. Sehingga sakit yang hanya beberapa tahun itu tidak beliau rasakan, saking besarnya hati beliau dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sudah mempunyai jasadan alal bala'i sabiron, apabila sudah mempunyai tubuh yang mampu untuk bersabar. Kemudian yang terakhir, wa zaujatan salihatan, dan mempunyai istri yang salihah. Jadi kalau sudah mempunyai istri yang salihah, katanya Rasulullah, faqad tammat alaihin ni'am, maka sungguh sempurna nikmat Allah kepada orang itu. Tidak usah kaya. Yang pertama, lisanan dzakiron. Yang kedua, qalban syakiron wa jasadan al bala'i sabiron. Kemudian wa zaujatan sholihan, 4 cukup. Mulut selalu berzikir, hati selalu bersyukur, tubuh kita ini selalu sabar terhadap apa yang diberikan Allah. Makanya dikatakan oleh salah satu para ulama, as-sabruh hilatu man la hilatalah. Sabar itu adalah jalan keluar bagi orang yang tidak punya jalan keluar. Dan yang keempat adalah wanita yang solehah. Ada salah satu istrinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ini sebelum ibunya wafat itu menikah dengan seorang wanita di dekat sumur Zam-Zam, namanya Amaroh. Beliau tinggal bersama ibunya, lalu setelah ibunya wafat, Nabiullah Ibrahim ini mengunjungi Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ini bertanya kepada istrinya yang ada di rumah. Waktu itu Nabi Ismail sedang keluar. Kemudian Nabi Ibrahim ini bertanyanya seperti ini, di manakah suamimu? Istrinya ini menjawab, suamiku sedang bekerja mencari nafkah. Pertanyaan yang kedua dari Nabi Ibrahim, bagaimanakah keadaanmu dengan suamimu? Istrinya Nabiullah Ibrahim ini menjawab, nahnu fi daikin wa syiddatin. Kami sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik. Kami sedang berada dalam keadaan yang tidak ada rezeki, dalam keadaan miskin dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim ini berpesan kepada istrinya, nanti kalau suamimu datang, katakan kepada suamimu, palang pintumu itu dirubah. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, lalu datanglah Nabi Ismail ke rumahnya. Dan istrinya ini menceritakan, ja'ani syaihun kada wa kada, telah datang kepadaku orang tua sifatnya seperti ini dan seperti ini. Kada wa kada itu katanya para ulama adalah sifat jelek dari orang tua yang datang, ini Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apa yang dikatakan orang tua itu? Dia mengatakan tentang keadaan kita. Keadaan kita ini bagaimana? Lalu saya menjawab, keadaan kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan miskin, dalam keadaan pokoknya dalam keadaan tidak baik lah. Lalu kamu jawabnya seperti itu. Terus dia berpesan apa tentang dirimu kepada, lalu dia berpesan apa kepadamu selain itu? Lalu istrinya ini menjawab, dia berpesan palang pintumu itu disuruh rubah. Kemudian Nabi Ismail menjelaskan, itu adalah Nabi Ibrahim. Dia adalah ayahku, dia mengatakan bahwa kamu disuruh telak. Palang pintu itu artinya adalah istri. Kemudian Nabi Ibrahim itu menikah lagi. Yang kedua ini namanya Atikoh. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi lalu bertanya, di mana suamimu? Atikoh menjawab, suamiku sedang bekerja. Bagaimana keadaanmu?
nahnu fi khairin wa sa'ah. Kami dalam keadaan baik dan lapang. Kita dalam keadaan bahagia. Meskipun diceritakan oleh para ulama waktu itu keadaannya Nabi Ismail tidak sedang baik-baik saja. Kemudian ditanyakan, apa yang kamu minum? Air. Atiku menjawab air. Kemudian terus, apa yang kamu makan? Beliau menjawab daging. Lalu Nabi Ibrahim mendoakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Nabi Ibrahim dan Atiqah dan kepada mereka itu terhadap daging dan air. Makanya di salah satu riwayat di hadis, kalau misalnya orang selain orang Arab, kalau itu sudah mempunyai daging dan air, hidupnya sudah sempurna, cukup dah, berarti dia orang kaya. Kalau sudah punya daging dan air, sekaya apapun kalau tidak punya air, dia tetap miskin. Kemudian lalu apakah orang lalu Nabi Ibrahim ini berkata kepada Atiqah, kalau begitu tetapkanlah palang pintu darinya. Katakan kepada Ismail, palang pintunya ini suruh ditetapkan saja. Kemudian Nabi Ismail itu pulang lalu bertanya, apakah ada orang tua ke sini? Nabi Sayyidina Atiqah menjawab, ja'ani syekhun hasanul hay'ah. Datang kepadaku seorang tua yang baik perangainya. Beda dengan yang tadi dengan Amarah. Amarah ini mengatakan ja'ani syekhun kada wa kada. Datang kepada sifat ini, buruknya disebut semua. Kemudian yang Atikon jawabnya itu ja'ani syekhun hasanul hay'ah, datang kepadaku seorang tua yang baik perangainya. Itu penghormatan terhadap Nabiullah Ibrahim. Terus apa yang dia tanyakan? Dia mentanyakan tentang kamu, saya jawab sedang cari nafkah. Terus lagi apa yang dia tanyakan? Dia tahu bertanya tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Saya jawab air dan laham dan daging. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Kemudian Nabi Ismail menjelaskan, dia adalah bapakku Nabiullah Ibrahim. Apakah dia memesan sesuatu, mewasiatkan sesuatu terhadapku? Dia mengucapkan salam kepada wahai Nabiullah Ismail, tetapi dia berpesan, tetapkanlah palang pintunya. Jadi palang pintunya Nabi Ismail yang kedua ini disuruh tetapkan, artinya Sayyidah Atiqah itu tidak disuruh telak oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari riwayat ini. Yang pertama adalah orang tua itu boleh meminta anaknya untuk mentalak. Jadi misalnya ada seorang laki-laki diminta oleh ibunya untuk mentalak istrinya, ditalak nggak apa-apa. Tapi katanya oleh para ulama, tidak dipatuhi perintahnya orang tua yang seperti itu tidak apa-apa. Itu tidak termasuk uququl walidain. Tidak termasuk menyakiti hati seorang orang tua kita kalau kita diperintah untuk mentalak istri kita. Karena at-talaquh abghadul halal indallah. Talak itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada salah satu orang yang datang kepada Ahmad bin Hanbal. Kepada Imam Ahmad, orang ini bertanya tentang dia itu disuruh mentalak istrinya. Saya disuruh oleh orang tua saya untuk mentalak istrinya, wahai Imam Ahmad. Kemudian jawabannya Imam Ahmad, jangan lakukan itu. Lalu orang ini masih membantah, lalu apakah jawabanmu itu tidak salah, wahai Imam Ahmad? Sementara Sayyidina Umar itu pernah menyuruh Abdullah bin Umar untuk mentalak istrinya. Kemudian Imam Ahmad menjawab, iya, kalau orang tuamu itu seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orangnya jujur, adil, paling adilnya manusia. Bahkan disebut oleh Rasulullah sebagai al-farqu bainal haq wal batil. Menjulukan al-faruq dia karena dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kalau orang tuamu seperti itu, ya ikuti saja. Kamu jangan lakukan saja, telak istrimu. Tapi kalau orang tuamu bukan seperti Sayyidina Umar, jangan gitu. Kemudian di salah satu riwayat memang seperti itu. Sayyidina Umar menyuruh Abdullah bin Umar untuk mentalak istrinya, tapi Abdullah bin Umar tidak mau. Lalu oleh Sayyidina Umar itu diberitahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Umar
Beliau bersabda, "Talliqha, talaklah istrimu." Lalu ditalak oleh Abdullah bin Umar. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan hadis yang singkat ini. Yang pertama, jika Allah memberikan rezeki kepada kita, yang pertama adalah lisanan lisanan dzakiran, mulut yang selalu berzikir kepada Allah, subhanallah subhanallah subhanallah. Ini paling gampangnya itu bawa konter atau bawa tasbih. Pasti kalau kita bawa konter itu pengennya ingin zikir terus. Kemudian yang kedua, aku bawa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Kita punya kecil ya syukuri aja, punya sedikit ya syukuri aja. Gampang lah kan hidupnya nanti kalau selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, alal bala wa jasad dan alal bala isabiron, kita selalu mempunyai badan tubuh yang selalu sabar terhadap cobaan diberikan Allah, yang diberikan oleh Allah. Karena mau tidak mau manusia itu pasti punya cobaan, nggak ada manusia yang tidak punya cobaan. Dan katanya Sayyidina Ali, orang yang terkena cobaan itu harus sabar. Kenapa? Kalau dia sabar, dia mendapatkan ganjaran. Kalau dia tidak sabar, dia tidak mendapatkan ganjaran dan juga keadaannya itu akan semakin parah. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah zaujatun sholehah. Semoga kita semua itu mempunyai istri seperti istrinya Nabi Ismail. Yang kedua yaitu Sayyidatuna Atiqah. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selalu aktif teman-teman BEM dan teman-teman Hima, PAI dan HKI. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.